Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baiklah saya akan memperkenalkan diri. Saya Ardiansa dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi atau pertanyaan dari Ibu Uswatun Hasanah. Yang pertama, jelaskan macam-macam riba. Kita mulai dari definisinya, yaitu riba ialah tambahan, berkembang, berbunga, atau meminta suatu tambahan dari suatu yang diperjualbelikan. Terus macam-macam riba itu ada dua. Yang pertama riba jual beli dan riba hutang piutang. Dalam riba jual beli itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada riba fadl. Yang kedua riba nasi'ah. Dan riba hutang piutang itu yang pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah. Dan pertanyaan yang kedua ialah jelaskan akad mudharabah dan contohnya. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu akad mudharabah, yaitu pengertiannya adalah mudharabah adalah jika penjual menyebutkan harga membeli barang kepada pembeli, kemudian ia menambahkan laba dalam jumlah tertentu. Misalnya, contohnya, misalnya saya pedagang handphone, saya membeli dari reseller itu, saya membeli dari grosir itu dengan nominal 10 juta misalkan, terus saya menambah biaya itu 500.000, maka saya akan menjual kepada pembeli itu sebesar 10.500.000. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Ibu Suatun Hasanah, jelaskan apa perbedaan dan persamaan mudharabah dan musyarakah. Di sini baiklah saya akan menjelaskan perbedaannya. Yang pertama ialah antara musyarakah dan mudharabah. Misal dari mudharabah itu 0% skill dan nisbah ya, itu pemilik modal itu 100%. Jika ada kerugian di perusahaan di investasi tersebut, maka yang dirugikan ialah si pemilik modal. Sedangkan musyarakah itu dia sama-sama mempunyai skill dan sama-sama mempunyai modal. Jadi kalau ada kerugian itu tidak ada yang dirugikan. Terus persamaannya dia tetap ekonomi Islam. Yang pertama ekonomi Islam, terus lebih dari satu pihak pokoknya. Terus yang pertanyaan keempat dari Ibu Uswatun Hasanah ialah jelaskan akad ijarah dan IMBT. Nah, di akad ijarah ini itu adalah sewa menyewa tanpa memindahkan hak milik. Contohnya, saya kan ngekos. Nah, saya membayar biaya angsuran per bulan itu berapa ya? 650.000. Itu sudah sama semuanya fasilitas kan, sudah memenuhi. Tapi di kos itu saya tidak bisa memiliki. Nah, sedangkan IMBT itu sewa menyewa tetapi bisa mengubah hak milik. Contohnya, misal saya mengambil rumah komersil atau subsidi, itu biaya angsurannya misalnya sebulan tuh akadnya sebesar misalnya 1 juta ini selama 20 tahun. Jadi paslah di angsuran terakhir ke 20 tahunnya, maka yang saya sewa, kita anggap sewa kan, tapi kita ngangsur kayak gitu kan. Jadi setelah lunas itu bisa menjadi milik kita. Terus yang keempat tadi ya. Yang kelima itu jelaskan perbedaan reseller dan dropship. Kalau perbedaannya ini antara reseller dan dropship itu beda jauh. Yang pertama itu reseller, dia harus mempunyai stok, sedangkan dropship itu tidak harus mempunyai stok. Terus untuk pengiriman, dia kalau dropship dia harus ke produsennya harus dikonfirmasi ke produsen agar langsung dikirim. Sedangkan reseller itu dia karena dia mempunyai stok, jadi dia bisa langsung pengiriman dan pengemasan. Dan
kalau reseller kan dia kan mempunyai stok. Jadi dia apa namanya? Dia lebih ke tempat, lebih ke secara langsung ke tempatnya. Sedangkan dropship itu kita bisa tanpa langsung, kita bisa lewat e-commerce, kita lewat secara online, secara daring, kita bisa rebahan gitu kan. Yang penting menghasilkan uang. Terus yang terakhir 6 ya. Oh ya, 6 pertanyaan sama Ibu. Ya, yang ke-6 pertanyaan dari Ibu itu jelaskan tentang e-money dan kripto. Kalau e-money itu adalah uang elektronik yang diselenggarakan oleh bank. Sistemnya kita harus mengisi deposit dulu, deposit ke rekening, terus pas kita pembayaran kita mendebit secara elektronik. Sedangkan kripto itu adalah mata uang pengganti dalam kayak apa ya? Kayak mata uang pengganti lah, mata uang alternatif untuk transaksi pada sistem apa ya, yang melalui internet tuh. Nah, tapi kalau saya Bu, untuk yang kripto ini saya belum juga memahami sih, tapi insya Allah saya memahami. Itu saja materi dan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Suatun Hasanah. Semoga Ibu dimengerti dari jawaban saya. Itulah saja pertanyaan dan jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan pahaman atau kekurangan, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kritikan dan sarannya. Terima kasih.